wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Palembang, media pembelajaran akan membawakan topik tentang pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah alat sederhana yang dapat memudahkan pekerjaan manusia. Pesawat sederhana terdiri atas tuas, katrol, bidang miring, dan roda gigi. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengungkit atau tuas. Pengungkit atau tuas adalah alat yang memanfaatkan titik beban, titik kuasa, dan titik tumpu. Pengungkit memiliki bagian-bagian yaitu titik tumpu, di mana titik tempat sebagai tumpuhan. Titik kuasa adalah titik tempat diadakannya kuasa atau gaya. Kemudian titik beban yaitu titik tempat bekerjanya beban. Pengungkit atau tuas memiliki 3 jenis, yaitu pertama tuas jenis 1, tuas jenis 2, dan tuas jenis 3. Dari ketiga jenis tuas tersebut, apakah perbedaannya? Nanti akan dibahas satu persatu dari 3 jenis tuas tersebut. Pada pengungkit atau tuas jenis 1, yaitu titik tumpu terletak di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya, tang, gunting, pemotong kuku, catut kuku, timbangan, dan jengkal-jungkit. Saya ulangi lagi, titik tumpu terletak di antara titik beban dan titik kuasa, yaitu titik tumpu terdapat di tengah. Dapat dilihat pada contoh gambar. Yang kedua adalah tuas jenis 2, di mana titik beban terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya, kereta sorong atau gerobak, pemecah kemiri, pembuka kaleng, dan pemotong kertas. Dapat dilihat pada gambar di mana titik beban di tengah, kemudian titik tumpu di bawah yaitu pada roda, dan kemudian titik kuasa terdapat pada orang yang mendorong gerobak tersebut. Yang ketiga adalah tuas jenis ketiga, di mana posisi kuasa pada tuas jenis ketiga berada di antara titik tumpu dan beban. Contohnya tuas jenis ketiga adalah antara lain sekop, jepitan, dan lengan bawah saat membawa beban. Kemudian pembahasan kedua adalah katrol. Katrol adalah alat bantu mengangkat atau memindahkan benda. Seperti halnya tuas, katrol juga memiliki titik tumpu, kuasa, dan beban. Katrol adalah roda dengan galur yang melingkar, seperti pelek sepeda. Katrol terdiri atas katrol tetap, katrol bergerak, katrol kombinasi, dan katrol roda bergandar. Yang pertama adalah katrol tetap. Katrol tetap adalah katrol yang letaknya tetap. Katrol tetap sering digunakan pada sumur timba. Keuntungan mekanis menggunakan katrol ini sama dengan 1, namun beban akan terasa lebih ringan daripada tanpa katrol atau langsung dengan tali. Hal ini disebabkan oleh gaya yang dilakukan searah dengan berat badanmu. Yang kedua adalah katrol bergerak. Katrol bergerak adalah katrol yang bergerak jika sedang digunakan. Keuntungan mekanismenya adalah katrol ini bergerak juga dapat dihitung menggunakan perbandingan berat badan dan besar kuasanya. Karena beban ditanggung oleh 2 tali 1 dan 2, maka kuasa yang diperlukan hanya setengah dari beban. Yang ketiga adalah katrol kombinasi. Katrol kombinasi merupakan gabungan katrol tetap dan katrol bergerak yang juga disebut takal. Keuntungan mekanis katrol kombinasi adalah banyaknya katrol yang digabungkan. Yang terakhir adalah katrol roda atau bergandar. Katrol roda bergandar adalah beberapa katrol yang disatukan sumbunya. Katrol besar untuk gaya yang bekerja, sedangkan katrol kecil untuk beban. Keuntungan mekanis katrol bergandar adalah pada perbandingan jari-jari roda besar R dan jari-jari roda kecil R. Yang ketiga adalah bidang miring. Bidang miring digunakan untuk memindahkan barang dari tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi. Akan lebih mudah jika menggunakan bidang miring ini daripada mengangkat barang secara langsung. Misalnya kita bermaksud memindahkan drum dari tanah ke atas truk, maka lebih mudah menggunakan papan. Contoh bidang miring yang lain adalah seperti tangga, pisau, pasak, dan skrup. Jenis pesawat sederhana yang terakhir adalah roda gigi atau gear. Roda gigi atau gear termasuk pesawat sederhana yang dapat mengubah besar gaya dan kecepatan putar. Salah satu penerapan roda gigi dalam keseharian adalah roda gigi pada jam mekanis.
Jam mekanis berbentuk dari beberapa roda gigi yang saling menggerakkan. Setiap roda gigi memiliki jumlah gigi yang berbeda. Pada jam mekanis antara roda gigi satu dengan yang lain bersentuhan langsung. Sedangkan pada contoh lain yaitu pada roda belakang sepeda.